Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Ini di hari Rabu, teman-teman. Nah, di sini terlihat di layar HP kalian tentang slot atau jam operasional khususnya layanan Goret, teman-teman ya. Nah, kebetulan area saya ini dicakup area slotnya itu Goretnya dari Ciledug dan kota Tangerang. Nah, kalau Ciledug ini saya belum tahu teman-teman, cakupannya itu radiusnya sampai mana-mananya, kotakannya maksudnya ya. Kalau Tangerang kota ini eh, udah ada saya teman-teman ya. Nah, di sini di galeri udah saya simpen. Ini bentar mana ya? Udah saya simpen kemarin tuh ya. Tuh, mana tuh nih? Nah, ini teman-teman. Nah, ini lingkupannya nih kan rumah saya di sekitaran sini ya. Deket-deket sinilah ya. Nah, ini artinya kalau saya on ini ya udah langsung kena namanya jam slot. Ini kan dari jam 5 sampai jam 9. Lumayan panjang, berapa jam itu? Sekitar 4 jam ya. 4 jam minimal pendapatan kalau ikut sekitar 100.000 kurang lebih teman-teman, bisa lebih ya. Nah, ini saya screenshot aja karena buat strategi saya mana kemana harus saya melipir ya. Nah, kebetulan ya dengan adanya ini udah dapat info dari mananya, saya juga tahu cara ngebitnya itu harus ke area mana, karena kan saya emang nyortir area. Mungkin teman-teman yang area slotnya terkena entah slot Goret, slot Gosen, slot Food, itu bisa buat jadi acuan juga ya. Tapi kalau teman-teman mainnya argo-argo tinggi ya, itu nggak perlu teman-teman ya. Misalkan 20.000 ke atas itu sama sekali hampir dipastikan nggak pengaruh. Apalagi kalau pendapatan harian kalian itu tinggi-tinggi ya, akunnya masing-masing ya. Tapi kalau pemain-pemain yang cenderung under atau rendah, itu cukup ada pengaruhnya. Pengaruhnya di segi apa teman-teman ya? Di segi terutama penjemputan. Nah, dari awal kemunculannya Goret Slot ini yang saya amati dan cerita atau laporan dari teman-teman fakta di lapangan ya, ini bukan sebarangan cerita ya. Itu awal-awal kemunculannya emang terkesan prioritas teman-teman ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya yang ikut slot ini pasti gacor gitu. Awal-awal kayak gitu emang. Nah, tapi makin ke belakangan, makin ke sini yang saya lihat dan saya amati, dan bahkan nih saya ngalamin sendiri ya. Kan ini slot Goret ini baru ada di minggu ini atau minggu lalu ya. Cuman minggu lalu itu nggak kelihatan lagi hilang gitu. Nah, di minggu ini nih udah mulai full teman-teman dari Senin sampai Jumat. Nah, tapi kira-kira pengaruh nggak untuk segi gacor atau enggaknya bagi yang nggak ikut slot? Nah, tadi saya bicara tentang pengaruhnya apa. Pengaruhnya ini teman-teman, mulai ada sedikit perubahan tentang prioritas slot ini, nggak terlalu kuat banget gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya kembali lagi ke dasar kinerja akun masing-masing. Artinya sama aja, kinerjanya sama seperti ngebacanya kinerja dasar akunnya sebelum ikut slot ya, pada dasarnya di luar slot ya. Begitu ikut slot tergantung, kalau akunnya emang kinerjanya bagus hariannya ya bagus di slot. Tapi kalau emang kinerjanya atau keadaan akunnya kurang bagus, taruhlah anyep atau bahkan gagu, itu ikut slot itu kayak sia-sia, percuma teman-teman ya, nggak dijamin gacor. Nah, terus apa bang fungsi Gojek ini ngebuat namanya slot? Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, kalau yang berdasarkan analisa dan pengamatan saya, slot ini untuk eh,
meminimalisir penjemputan yang jauh teman-teman ya. Nah itu indikatornya apa bang gitu? Indikatornya ada beberapa teman-teman yang cerita ya, terutama Pak Topik ya. Itu kan beliau sering ikut slot ya. Itu sekalipun hujan teman-teman nih, hujan ya. Ini hujan loh. Kita ngomongin hujan bukan cuaca biasa ya, panas lah. Itu hujan plus jam rame kan, pasti kan slot kan jam rame, terus hujan. Itu nggak ngebles teman-teman ya, penjemputan dekat. Nah, itu fungsinya Gojek buat slot itu teman-teman, supaya apa? Supaya orderannya itu keangkut semua, kebawa semua, nggak ada yang sia-sia. Pertama itu. Terus kemudian penumpang nggak terlantar menunggu lama driver gitu teman-teman. Karena apa? Karena penjemputan jauh, harus cancel, dapat orderan ini, wah drivernya jauh, cancel, gini-gini terus. Itu seterusnya kayak gitu. Itu menghindari itu. Kalau kedua ya untuk asumsi masing-masing atau pengandaian masing-masing ya terserah kalian lah pengandaian setelah itu. Cuman yang saya lihat Gojek ini ngebuat fungsi slot goret ya, saya ngomonginnya goret slot ya, itu untuk supaya penjemputannya nggak terlalu jauh seperti di luar slot. Cuman ya emang ada kerugiannya ya bagi yang nggak ikut slot, kayak yang nggak adil. Jadi efek yang nggak ikut slot atau akun reguler ya, disebutnya reguler. Kalau kita main reguler apa bang? Nah ini saya ngalamin sendiri teman-teman ya. Saya kan nggak ikut slot ya, 1 minggu ini berarti sekitar 3 hari. 3 hari ini saya nggak ikut slot kan, dari Senin sampai Rabu. Itu penjemputannya jauh-jauh teman-teman ya, terutama argo 10.000 itu jauh banget ya. Argo misalkan 18.000, 15.000 pun jauh teman-teman ya, jauh banget. Makanya saya kemarin tuh hari apa ya, hari Senin tuh kayak capek jemputnya doang, jemputnya jauh-jauh. Makanya saya lebih, kalau ada lemparannya kemana-mana yang emang saya kan udah ada pegangannya ya, ini ya, saya mapnya ini ya. Nah sekiranya itu di luar slot, saya ambil teman-teman, saya sikat ininya, orderannya. Kenapa? Karena saya mau ngetes lagi tuh, penjemputannya masih jauh apa enggak. Ternyata masih teman-teman ya, karena emang mungkin ya, bukan mungkin ya, karena emang kinerja akun saya masih cukup baik. Makanya kenapa akun saya diprioritaskan. Jadi akun saya mau di luar slot atau di area slot sama aja, jemputnya jauh-jauh gitu teman-teman ya. Di dalam slot itu jauh, di luar slot jauh juga, apalagi di jam-jam rame itu luar biasa. Saya kebanyakan suspend teman-teman ya di beberapa hari kebelakangan ini. Mungkin teman-teman yang Jabodetabek bisa diceritakan nih di kolom komentar, sama nggak ngalamin ya, teman-teman yang nggak ikut slot goret atau reguler ya. Tapi ya kalau yang emang pemain-pemain yang long trip itu cenderung emang nggak terlalu nggak pengaruh ya. Yang saya lihat nggak pengaruh, yang main argo kiloan 8 kilo ke atas itu nggak terpengaruh. Mereka ya aman-aman aja, kayak nggak ada slot aja gitu teman-teman ya. Cuman saya ngerasain, karena saya masih cenderung under juga ininya, kiloannya teman-teman ya. Jadi ini hanya sedikit cerita ya tentang pengaruh slot goret di kondisi terkini ya. Ini kondisi terkini ya, mungkin bisa berubah nanti ya kalau ada beberapa kinerja akun yang emang naik turun. Itu pasti akan mempengaruhi, terutama akun kita masing-masing, kita perhatikan. Jadi saya mainnya, emang saya kan mainnya di luar area slot ya, emang ya irisannya itu ya. Nah kalau saya pergi ke sini dulu teman-teman ya, ke aplikasi. Nah ini udah ada yang baru, cuman yang ini nih Ciledug kan saya nggak tahu ya areanya mana aja yang kena. Apakah Green Lake itu kena atau enggak, ataukah Pinang itu kena atau enggak, saya belum dapat infonya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa nginfoin dari mana emang teman-teman yang tinggalnya sekitaran slot Ciledug ini, dari mana ke mana nih, misalkan dari barat dari mana sampai mana ya teman-teman ya, bisa diinfoin di kolom komentar. Nah
Ini saya kembali lagi ke, nah strateginya apa bang? Nah strategi saya kan tadi udah dapet ya gambaran kotakan slot itu di mana. Nah area tempat saya tinggal kan jelas langsung kena ya, di area sini nih kena, sampai ke danau sini nih kena nih teman-teman nih, Banjarwijaya sampai ke bawah sini, artinya saya harus keluar daerah sini. Supaya apa? Supaya pertama nggak jemputnya jauh terus di cancel mulu kan rugi, udah mau nyampe atau udah jalan setengah jalan di cancel. Nah lebih baik cari nyeret teman-teman, kalaupun customernya mau nunggu ya nggak masalah. Jadi saya lebih, kalaupun dapat orderan dari rumah ini, kalau emang arahnya langsung lempar ke sini nih teman-teman ya, ke Green Lake atau ke Kalideres, itu pasti saya ambil teman-teman ya. Tapi kalau area-areanya segini ya tetap saya ambil, cuman nggak terlalu lama teman-teman ya. Jadi lebih baik proper atau lebih prefer, lebih milih ke area sini teman-teman kalau ada pilihan ya. Tapi kalau emang bisa ngelawan, akun saya emang harus main di area-area slot ini. Cuman kan akun saya ini kiloannya udah nggak terlalu under ya. Jadi argo-argo atau kiloan sekitaran 6 kilo, 5 kilo. Bahkan saya tuh tadi bawa argo 23.000 teman-teman ya, atau bahkan kemarin 30.000. Artinya akun saya udah nggak terlalu under, jadi kemungkinan besar akun saya udah enak sebetulnya secara main, meskipun di area slot lebih variatif sekarang kilonya, jadi enak. Tapi tetap saya punya target main spotnya tetap di area yang sebelumnya tempat saya main teman-teman ya, di area Green Lake terus sampai Kalideres. Kalau Kalideres ini dipastikan nggak ada slot teman-teman ya. Nah di Kalideres ini kalaupun ada nih namanya Puri teman-teman ya, Puri slot, itu pun sore ya, itu pun sore bukan pagi, itu pun sampai Mall DM aja di sekitaran sini. Jadi saya pun jarang main di area sini, tapi tetap kalau sore ya jarang daerah-area sini saya. Jadi aman teman-teman ya. Jadi area saya ini dari sini, slotnya ini dari sini ke sini itu nggak kena teman-teman, sampai sini nggak kena Green Lake, itu nggak kena. Tapi nggak tahu tuh kalau slot Goret Ciledug itu kena atau enggak, saya nggak tahu ya Green Lake ini nih. Tapi yang saya lihat tadi sih orderan sih ada ya teman-teman, bahkan saya sempat lumayan nyortir di area sini, cuman nggak banyak. Akhirnya saya pergi ke stasiun karena nggak ada yang cocok. Akhirnya saya pergi ke stasiun nyari arah ke sini. Di jam 10 itu saya dapat hanya 6 trip karena emang saya tadi keluar jam 7 teman-teman ya, habis ngantar anak. Habis itu alhamdulillah masih dapat 300.000 hari ini ya teman-teman ya, karena saya lempar, saya punya strategi plannya banyak ya, strategi cadangannya banyak. Saya kan nggak main matok gitu-gitu aja, saya itu tipenya. Jadi alhamdulillah masih kekejar 300.000, main sekitaran Kalideres terus Citra terus sampai ke Taman Palem pun sampai teman-teman saya tadi, terus sampai ke Semurbor siang-siang itu. Pokoknya kebanyakan di area utara sini nih teman-teman nih, sekitaran sini sampai sini teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman bisa ngatur strategi juga ya, kalau emang akunnya belum ngebentuk long trip atau argo-argo di atas 8 kilo, bisa dipakai ini sebagai tambahan referensi aja buat teman-teman yang emang lebih masih nyaman dengan main under atau argo-argo yang lebih rendah ya. Tapi kalau buat teman-teman yang emang main argo-argo long trip ya nggak perlu pakai ya, tinggal jalan aja ya. Tapi kalau teman-teman yang cenderungnya argonya rendah, ini perlu dipertimbangkan cara-cara yang saya pakai teman-teman. Jadi tetap punya target main tuh tetap selalu ada, karena kita udah paham area sini, sela-selanya di mana-mana, jam berapanya kita harus kemananya itu udah hafal. Lebih baik main di sekitaran sini dulu gitu. Kalau selama itu nyaman ya udah kita jalanin aja dulu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, kesimpulannya pertama, slot itu sekarang ya tergantung, balik lagi ke kualitas atau kinerja akun kita masing-masing. Yang ikut slot pun nggak ngejamin gacor kalau emang keadaan akunnya nggak bagus. Tapi kalau yang emang udah gacor ikut slot juga bagus, emang tetap bagus, emang dasarnya bagus, akunnya mau ikut slot
ataupun enggak pun bagus. Cuman kendalanya kalau akun yang gacor, kesimpulannya yaitu terima resiko penjemputannya jauh-jauh. Sebelum ada slot pun penjemputannya jauh, apalagi ada slot tambah-tambah lagi. Makanya kenapa teman-teman banyak yang laporan, beberapa teman-teman saya laporan, Bang Bud, ini apa orderan ngacak-ngacak begini gara-gara ada slot ya? Ya kemungkinan iya gitu teman-teman. Tapi kalau areanya kalian nggak terkena slot, kalau emang ngacak itu bukan karena slotnya, tapi karena emang orderannya itu terbatas. Akun kalian itu emang lagi jadi prioritas di server, ya udah orderan yang ada itu yang dikasih, diutamakan akun dengan kinerja yang lebih baik. Itu cara kerja sistem ya begitu. Meskipun bukan kan, kalau di sini kalau Kalideres tuh bukan LS slot taruh lah, tapi ordernya ngacak-ngacak nih. Apakah karena ada slot Tangerang? Enggak, karena emang keadaan akunnya emang lagi bagus, lagi diprioritaskan untuk dapat penawaran order gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya itu teman-teman ya, mau ikut slot atau enggak itu tergantung kualitas akun. Cuman minusnya konsekuensinya penjemputannya lumayan jauh. Jadi ya siap-siap aja, antara kita jemputnya kejauhan terus kecewa pas mau udah jalan di cancel, atau kita emang jalan terus terpaksa customer yang nggak cancel kita ngejalanin, ya udah boncos bensin aja terus kayak gitu. Ya udah, ya mau gimana lagi, namanya resiko. Kita nggak bisa teman-teman yang lawan program, kita nggak bisa apa ngelawan program. Kita bukannya, maksudnya begini, kita nggak bisa ngelawan program seutuhnya, sepenuhnya. Kita hanya bisa mensiasati. Kita punya strategi di mana kita bisa menghindari atau ngakalin lah, bagaimana kita nggak terlalu terpengaruh cara ngebit kita atau penghasilan kita dari situasi sekarang ini dengan adanya slot. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi referensi tambahan lagi buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.